Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Juna, ucap Sophie lirih. Meskipun saat ini sudah menikah, Garda bagi Sophie hanya suami di atas kertas, tidak lebih dari itu. Jun, kamu masih di sana kan? Temui aku di tempat biasa, nanti malam jam 8, aku tunggu. Tut, tut, tut. Telepon malah terputus. Halo? Halo, Juna. Sophie merasa jengkel. Mengapa Juna memutus teleponnya begitu saja? Padahal masih banyak yang ingin ia tanyakan pada pacarnya itu. Kesal, Sophie menggenggam ponselnya sangat kuat, hampir saja ingin ia lempar. Dret, tanpa melihat siapa yang memanggil, Sophie langsung saja mengangkat ponselnya. Kalau nanti malam aku tidak jamin akan bisa, ucap Sophie setengah berteriak. Cepat turun, sekarang, seru pria di balik telepon. Dek, jantung Sophie berdegup kencang. Gawat, ternyata yang telepon adalah suaminya, bukan Juna. Di dalam mobil, wajah Garda nampak tenang. Dalam ketenangan itu tersimpan tanda tanya besar dalam hati. Nanti malam, kita lihat apa yang akan kamu lakukan nanti malam, gumam Garda. Wajah itu mengeras seketika. Ada aroma kebencian yang tersirat di wajahnya yang tampan. Sementara itu, di dalam kamar, Sophie langsung bergegas, takut bila macan itu mulai marah. Tahu sendiri bila Garda sudah mulai mengeluarkan tanduknya, ia sudah trauma. Tap, tap, tap. Derap langkah Sophie terdengar cepat menuruni tangga karena tak hati-hati, hampir saja kakinya terpeleset. Untunglah dengan sigap tangannya meraih pegangan tangga yang berwarna emas mengkilap itu, sehingga tubuhnya tidak jadi oleng dan jatuh. Hampir saja, keluh Sophie yang hampir jatuh. Saat berjalan keluar rumah, beberapa pasang mata tampak mengawasi gerak-gerik Sophie dan dia sadar betul para bodyguard itu sedang mengawasi dirinya. Sophie merasa miris, bahkan di rumah suaminya sendiri ia merasa seperti tahanan, layaknya penjahat yang diawasi 24 jam penuh. Hidup macam apa ini? Sesal Sophie sambil terus melangkah menuju mobil sang suami yang sudah menantinya. Begitu Sophie mulai dekat, sopir pribadi Garda langsung membuka pintu, mempersilakan nyonya muda itu untuk masuk. Terima kasih. Sikap Sophie ramah terhadap karyawan sang suami, namun ketika dia duduk di samping Garda, ia memasang wajah ogah-ogahan, seolah ia sedang duduk sejajar dengan musuh bebuyutan. Garda sendiri tidak peduli dengan ekspresi Sophie saat ini. Ia sibuk memikirkan sesuatu. Sorot mata yang biasanya tajam itu kali ini sedikit melemah, seperti kosong menatap ke arah jendela. Ketika mobil yang mereka tumpangi melesat di atas aspal hitam yang pekat, dua insan yang duduk di jok belakang masih nampak diam. Baik Garda atau Sophie, dua-duanya tidak banyak bicara, sama-sama mengunci rapat mulut mereka sampai tiba di sebuah gedung yang tinggi. Entah berapa ratus lantai yang tersusun rapi itu, yang jelas saat menatap pertama kali, maka kesan pertama adalah wah, bangunan megah dan kokoh berdiri tepat di hadapan Sophie. Sophie turun dari mobil ketika supir membuka pintu untuknya. Sempat takjub sesaat, namun ia sadar dan bersikap seperti biasa. Apa ini kantornya? Sophie bertanya-tanya pada hati ketika melihat megahnya bangunan di depannya saat ini. Masuk, seru Garda saat melihat istrinya yang diam saja. Suara yang berat itu membuat Sophie menoleh, kemudian ia mengikuti kemana suaminya melangkah.
Dengan postur tubuh yang tegap dan setelan jas yang pas sempurna ia kenakan, Garda berjalan masuk menuju kantornya. Tentu saja ia terlihat begitu berwibawa dan karismatik. Dan ketika melewati banyak karyawan, semua menaruh hormat padanya, kecuali Sophie. Bibirnya meliuk-liuk seolah memandang remeh suaminya. Bila saja salah seorang pengawal tak menatapnya, Sophie pasti tetap mengangkat dagu dengan percaya diri. Sayang, nyalinya mendadak ciut. Sophie pun berjalan mengekori suaminya dengan lesu. Begitu lift terbuka, hanya mereka berdua yang masuk ke dalam. Selebihnya mereka memilih naik lift yang lain. Canggung, itulah gambaran suasana hati Sophie. Trauma dengan tragedi lift yang pernah terjadi, Sophie mengambil jarak dari suaminya. Wanita itu berdiri tepat di sudut ruangan. Aksi Sophie itu tak lepas dari pengawasan Garda. Melihat hal konyol itu, Garda mengeluarkan senyum tipis. "Kau takut padaku?" Mendengar pertanyaan Garda, ia hanya menelan ludah. Garda lalu berjalan mendekat. Gerakannya lamban, membuat Sophie tidak nyaman. Ya Tuhan, mengapa dia semakin mendekat? Sophie sudah komat kamit baca mantra untuk mengusir suaminya agar menjauh. "Lihat aku bila kita sedang bicara." Garda marah karena Sophie menenggelamkan wajahnya, seolah enggan untuk menatap padanya. "Jangan mulai pertengkaran, aku lelah." Sophie dengan sedikit kekuatan mengangkat wajahnya. Garda mendengus kesal. Apa maksud Sophie dengan pertengkaran? Bukankah ia hanya meminta Sophie menatap wajahnya saat bicara? Garda tak pernah mengerti jalan pikiran istrinya. Sophie masih menyalahpahami perasaan Garda padanya. Yang ia rasa ialah Garda yang selalu memaksa, padahal itu cara pria itu mengungkapkan rasa cinta pada Sophie. Begitu pintu lift terbuka, mereka langsung keluar, sadar dari lamunan masing-masing. "Kenapa membawaku ke sini?" "Ikut saja." Dengan sikap dingin, Garda menyuruh Sophie masuk ruang kerjanya, sedang dirinya sendiri keluar untuk meeting bersama klien. Beberapa saat kemudian, bosan malah terkurung di kantor suaminya itu, Sophie mencoba mengintip keluar. Keterlaluan. Sophie kesal bukan main ketika melihat di luar sana ada pengawal. Bisa-bisanya ia dipenjara dalam ruang kerja Garda. Dengan menahan kesal, ia menggebrak meja. Manik matanya menajam, ada sisa amarah di dalam sana. Mumpung Garda tidak ada, ia pun mulai menyusun rencana. "Saya mau ke kamar kecil," ucapnya sedikit sewot pada pengawal. Karena mau ke kamar kecil, maka para pengawal tidak berani mengikuti, takut bila dibilang tidak sopan terhadap istri bos mereka. Maka Sophie dengan leluasa keluar menuju kamar kecil. Di dalam sana, ia mulai berpikir dengan keras. Pokoknya ia harus bisa pergi saat ini. Meskipun janji dengan Juna adalah malam nanti, Sophie yakin itu tak mungkin. Wanita cantik itu mengasah otak, mencoba berpikir dengan keras. Akhirnya ia merubah tampilannya. Rambut yang semula digerai indah, kini ia ikat menjadi pendek sempurna, seperti petugas resepsionis di Hotel Bintang 5. Sophie mulai merogoh ke dalam tas kembali. Dicarinya alat-alat yang bisa membantu penyamaran saat ini. Hanya ada peralatan make up di sana. Ia pun mendapat ide. Sophie memakai riasan kembali, menebalkan semuanya. Pokoknya ia akan berdandan menor dengan warna bibir merah cabai. Ia akan merubah gayanya. Semoga para penjaga tidak curiga. Berkali-kali ia berdoa dalam hati agar tidak ketahuan oleh sang suami dan para penjaganya. "Perfect," seru Sophie ketika menatap pantulan wajahnya di depan kaca.
Wanita yang semula cantik alami itu mendadak menjadi seperti ondel-ondel dengan tai lalat di pipi kirinya. Sempat tersenyum geli, Sophie tak habis pikir dengan hasil makeovernya. Benar-benar bukan seperti dirinya. Sekarang tinggal pakaian. Ia pun kembali berpikir keras. Begitu ada seorang yang masuk, ia langsung merasa lega. Seorang gadis office girl sedang ingin membersihkan kamar mandi. Kebetulan sekali, rupanya Dewi Fortuna ada di pihaknya. Dengan iming-iming beberapa lembar uang warna merah, gadis itu memberikan baju yang ia kenakan. "Terima kasih, Mbak," ucap Sophie ketika sudah bertukar pakaian. Karena sudah mendapat imbalan, gadis itu tidak keberatan. Begitu Sophie sudah sempurna dengan penyamarannya, ia keluar kamar kecil dengan percaya diri, yakin bahwa ia tidak akan ketahuan. Rupanya penyamaran Sophie terbilang sukses karena tidak ada yang curiga pada dirinya. Saat akan masuk lift untuk turun ke lantai bawah, seseorang malah menyambar tubuhnya.